Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas ENRG ya, Energi Mega Persada 2025 Q4. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja share di kolom komentar ya. Oke, NRG dari data yang saya temukan untuk riwayat pembagian dividen memang ini nggak ada ya. Kalau nggak ada seperti ini biasanya langsung close aja laporan keuangannya kalau saya. Kenapa? Melihat itu perusahaan itu harus bagi dividen. Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnis ya dan punya kondisi keuangan yang sehat. Ya jadi kalau nggak bagi dividen bisa jadi perusahaan tersebut ya cuman untung di atas kertas saja, atau ada masalah sama bisnisnya nggak stabil, atau mungkin cuman memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Jadi ini kalau misalnya nggak ada dividen juga nggak ada nilai tambah sebenarnya untuk pemegang sahamnya. Oke, jadi ini mungkin nggak masuk kriteria saya, tapi karena ini saham request ya kita bahas. Turun dulu ya, kita langsung cek untuk Kastara Kasya dulu ya, ini satuannya USD. Kalau energi ini USD ya, kurs USD Q4. Oke, kita lihat Kastara Kas. Kenapa harus dilihat? Karena Kastara Kas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Ya, jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Ya, jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit. Dan memang untuk posisi Kastara Kasnya di sini naik 16% setara 8,6 juta USD. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya ya. Langsung loncat dulu ke ekuitas ya, dan di sini sudah terjawab kenapa perusahaan ini nggak bagi dividen. Kenapa? Karena saldo labanya nggak ada ya, negatif alias defisit gitu. Nah, teman-teman harus tahu saldo laba ini apa. Saldo laba itu adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4. Ya, jadi si ENRG dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang ini belum untung. Ya, belum terbukti untung. Masih mengakumulasikan total kerugian sebesar 283 juta USD. Ya, jadi kalau negatif seperti ini nggak akan bisa bagi dividen, karena kan belum untung, belum terbukti untung. Cuman memang ini saldo labanya dia udah mulai berkurang. Ya, jadi kalau harapannya energi dia kinerjanya membaik, saldo labanya kembali positif, nah dia bisa bagi dividen. Ya, jadi kalau untuk sekarang masih belum terbukti untung perusahaan ini, ya masih defisit tuh, mengakumulasikan total kerugian. Lalu untuk ekuitas pemiliknya, ya kita lihat di sini. Ya, kita lihat dulu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan yang defisit seperti ini gitu ya, yang masih rugi gitu, kalau saya nggak tertarik gitu ya, mau harganya naik berkali-kali lipat juga saya nggak akan tertarik. Oke, di sini kita lihat untuk perusahaan yang seperti ini memang dia PBV-nya premium ya, di 3,73 secara PBV. Selanjutnya kita cek ke laporan laba ruginya. Kita lihat penjualannya dulu ya. Kenapa kita harus lihat penjualan? Karena penjualan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Dan kinerja penjualan dia naik ya, nih, tumbuh 6,5% setara 30,7 juta USD. Nanti laba penjualan dikurangi harga modal barang atau jasa, nanti muncul laba bruto. Ya, yang ini nilainya ini harus dilihat karena laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan. Ya, lewat gross profit margin. Jadi kalau misalnya 36%, teman-teman jual barang 100.000, itu ambil profit kotornya 36.000. Ya, ini bagus gitu. Kinerja GPM-nya juga naik ya. Kinerja gross profit juga naik ya, pendapatan naik. Jadi ini linear. Selanjutnya laba bruto itu nanti akan dikurangi oleh beban operasional, non operasional, beban pajak. Nanti baru muncul laba bruto. Laba bersihnya yang ini. Ya, ini adalah inti dari laporan laba rugi. Nah, makanya dari laba bruto gitu ya, kita harus cari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin gitu, karena semakin besar laba bruto nanti biasanya semakin besar juga laba bersihnya. Ya, dan tadi laba bersih ini tumbuh juga ya, bagusnya 21% ya, 16,1 juta USD. Nah, jadi kalau misalnya si NRG ini dia bisa mempertahankan kinerja setidaknya seperti ini lah ya, gitu, mungkin dalam 5 tahun saldo labanya udah positif ya, udah bisa bagi dividen gitu ya, selama Kastara Kasnya dia mencukupi ya. Nah, tapi dia PER memang tadi premium PBV premium di 3,73, PER juga cukup premium ya di 36 gitu. Jadi PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau beli PER-nya 36 ya, holding PER itu 36 tahun gitu ya. Jadi banyak makanya investor cari yang PER di bawah 5, di bawah 10 karena lebih masuk akal, lebih murah secara profitabilitas. Ya, jadi kalau beli NNPG ya holding period 36 tahun ya gitu. Jadi jangan bilang investor jangka panjang gitu. Jangka panjang tapi baru setahun harganya turun udah langsung takut, panik gitu ya. Patokan sih holding period ini aja, sebesar PER-nya aja. PER 5, beli PER 5, holding period 5 tahun. Beli PER 10, holding period 10 tahun.
ya gitu. Jadi supaya apa namanya nggak terlalu fokusnya sama harga jangka pendek. Kalau fokusnya harga jangka pendek, nggak usah capek-capek belajar laporan keuangan, nggak usah capek-capek lihat fundamental gitu ya, karena kurang begitu relevan gitu ya. Lebih baik belajar teknikal aja karena dia lebih oke, atau bandarmologi ya. Oke, selanjutnya kita lihat penerimaan kas yang ini nilainya. Penerimaan kas ini adalah jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Ya, jadi di penerimaan kasnya di sini bagus ya, dia tumbuh sekitar 3,8%, itu naik 17,5 juta USD ya, dan rasionya ini bagusnya 95%. Artinya teman-teman jual barang 100 juta, customer bayar 95 juta. Nah, 5 juta sisanya itu berubah jadi piutang nanti harus ditagih ya. Nah, sekarang si uang kas ini digunakan untuk bayar operasional dulu, nanti muncul net CFO yang ini nilainya. Wajib positif seperti ini. Ya, karena kalau dia positif artinya bisa menghasilkan uang tunai. Jadi uang itu nggak habis hanya untuk bayar operasional aja. Nah, lalu untuk aktivitas ekspansi usahanya di sini nilainya negatif, ya artinya perusahaan ya dia berekspansi atau nggak dia memelihara aset produktifnya. Ini kurang minus. Oke, sebentar. Set. Nah, ini kalau nilainya sama ya berarti katakanlah ekspansinya hampir mirip-mirip gitu ya, nggak begitu yang signifikan sekali. Nah, untuk aktivitas pinjaman di sini nilainya negatif ya, yang sekarang ini bagus. Artinya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya atau nggak dia membayar dividen. Cuma kan di sini kan masih defisit ya, jadi nggak akan bisa bagi dividen. Dan cuman kalau di sini kita lihat kalau dia pelunasan tuh nilainya negatif. Ya, kalau ambil pinjaman nilainya positif. Gitu. Nah, di sini bagus ya, dia udah mulai melunasi pinjamannya gitu. Karena kalau sebelumnya kan masih positif ya, berarti masih bergantung sama pinjaman. Kenapa? Karena ini lihat ekspansinya ini dibiayai oleh CFO sama CFF. Ya, kalau sekarang ini udah cukup bisa untuk bayar ekspansi, bisa untuk bayar pinjaman, dan masih ada sisa ya untuk kenaikan kas tara kas ya. Jadi cash flow-nya untuk yang per sekarang ini bagus ya, sehat. Nah, sekarang untuk resiko bisnisnya berdasarkan solvensi dan likuiditas. Ya, kita pindahkan dulu untuk aset lancarnya. Yang ini nilainya ya. Oke ya, sama likuiditas jangka pendek. Yang ini nilainya H3280. Nah, di sini kita lihat untuk rasio lancar dan rasio kas ini rendah sekali. Ya, di bawah 1,5, rasio kas juga di 0,1. Jadi ini resikonya menurut saya tinggi ya. Kenapa? Karena secara ini perusahaan ini kan masih defisit ya, belum terbukti untung. Terus secara laba ya oke lah, dia laba, cuma kan beda antara laba dengan kas ya. Nah, secara kas pun dia memang baru sekarang yang polanya bagus ya, periode-periode sebelumnya ini kan enggak seperti ini polanya ya. Jadi saya masih melihat ENRG mungkin masih belum stabil secara cash flow ya, jadi mungkin resikonya ini menengah ke tinggi ya. Cash flow oke lah, mungkin bagus, tapi rasionya ini nggak begitu mendukung ya, jadi resiko tadi menengah ke tinggi. Nah, untuk short term debt-nya di sini ada pinjaman jangka pendek, terus ada pembiayaan musyarakah jangka pendek 1, 2, utang lain-lain, utang usaha, beban akrual, sama pinjaman ya. Kita ambil 3 ya, 1, 2 sama yang ini ya, musyarakah yang kurang dari setahun. Ini pinjaman ya, kita pindahin dulu datanya sama pinjaman. Oke, satu lagi ini yang ini nggak ada, musyarakah sama pinjaman ya. Oke ya, ini angkanya salah, coba sebentar, 53762450 ini nggak salah nih, coba ya sekali lagi ya, salah ini 53762. Oke ya, nah ini baru benarnya. Nah, untuk short term debt-nya dia naik ya, cuman untuk rasio kas terhadap short term debt ini di 0,74. Jadi utang depan mata yang harus lunas kurang dari setahun 84 juta USD. Uang di dompet cuma 62 juta USD. Ya, jadi ya tadi ini gimana cara bayarnya yang di depan gitu ya. Karena kalau misalnya dengan resiko dengan lihat yang ke sebelumnya nih kayak nggak stabil kayak gini gitu, meskipun saya masih lihat satu periode, ada kemungkinan nanti ya kalau nggak pinjam utang lagi atau terbitin obligasi gitu ya. Jadi tadi ini menengah ke tinggi resikonya gitu. Tapi harus dilihat lagi ya di kuartal-kuartal berikutnya. Lalu untuk jangka panjangnya kita lihat liabilitasnya dulu. Nah, di sini kita lihat untuk DR-nya memang tinggi ya di 1,21. Lalu untuk long term debt-nya di sini ada apa aja nih ya, paling pinjaman aja ya. Coba ada yang ini lagi nggak?
Nggak ada sih, saya rasa cuman pinjaman aja ya. Jadi kita cuman ambil yang ini ya. Nah, di sini kita lihat untuk long term debt to equity memang masih bagus ya di 0,29 ya, masih di bawah setengah gitu. Jadi jangka panjang saya rasa masih banyak ruang ya untuk berkembang, tapi mungkin ada antisipasi ya di jangka pendeknya aja ya berkaitan dengan likuiditas. Dan jadi ENRG setelah saya lihat sih memang ini perusahaan belum terbukti untung ya karena nggak ada reward pembagian dividen gitu ya, saldo labanya juga masih defisit ya. Ini mungkin perlu waktu ya, ini perlu sekitar berapa tahun nih ya, bagi ini aja laba bersih 91 ya mungkin 3 tahun lah, 3 tahun 4 tahun kalau dia kinerjanya sama menghasilkan segini ya, nanti ini bisa positif lagi gitu. Jadi masih belum terbukti untung. PBV-nya premium ya di 3,73, PER juga super premium di 36 ya. Cash flow untuk yang sekarang ini ada perbaikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ya ini yang sekarang sih sehat gitu ya. Nah, lalu tadi ya untuk likuiditas ini harus antisipasi gitu ya karena cukup lemah. Solvabilitas sih saya rasa masih bagus ya, masih oke, masih ada ruang. Itu aja mungkin pendapat saya untuk ENRG ya. Nah, teman-teman, yang saya harus informasikan bahwa analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental. Ya, hanya menilai kinerja masa lalu. Jadi kalau untuk prospek kedepannya silahkan teman-teman yang analisis sendiri. Ya, dan saya di sini nggak bahas harga saham ya. Kalau harga saham kita kembalikan ke mekanisme pasar, dan juga untuk valuasi hanya pakai PBV dan PER ya, sederhana aja. Kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih akurat, lebih bagus, lebih canggih, itu silahkan gunakan. Ya, karena metode valuasi itu berbeda untuk setiap orang ya, sifatnya subjektif dan relatif. Oke teman-teman, itu aja. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung aja tulis di kolom komentar supaya nanti saya bahas ya. Semoga bermanfaat. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.